Selamat pagi, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami pada magang seperti kerja teknik sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Palalo dengan NIM 220211010116. Saya Tasya Wardiva dengan NIM 220211010119. Saya Kristiani dengan NIM 22021101101024. Baiklah, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Magang dan praktik kerja teknik sipil adalah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi dengan bobot 3 SKS dan 13 SKS. Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana kondisi lapangan dunia kerja teknik sipil, memberi pengalaman kerja, dan berbagai pengetahuan baik secara teknis maupun non-teknis, dan dapat menunjang pengetahuan teoritis yang didapat dari perkuliahan sehingga mahasiswa dapat siap untuk menghadapi tantangan kerja ketika lulus nantinya. Lanjut, penjelasan mengenai instansi yaitu Dinas PUPR Kota Parepare. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik serta penataan ruang wilayah kota. Dinas ini berperan penting dalam merencanakan, membangun, memelihara, serta mengawasi berbagai sarana dan prasarana kota, termasuk jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan tata ruang kota. Kita masuk pada kegiatan yang kami lakukan pada saat magang. Pada tahun ini, terlebih pada periode magang kami, kebetulan tidak ada proyek yang spesifik berjalan di Dinas PUPR karena adanya kebijakan efisiensi anggaran negara. Maka dari itu, dari pihak instansi memberikan tugas pengganti, yaitu ada kegiatan yang pertama, core drill jalan bersama BPK. Kemudian kedua, mengikuti survei, ada survei perencanaan pembangunan jalan, ada survei tanggul bersama bidang SDA, kemudian ada survei jalan Pokir. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan. Dan yang keempat ada tugas perencanaan jalan. Baik, kita masuk pada kegiatan yang pertama yaitu core drill, di mana pengujian core drill adalah metode untuk pengambilan sampel inti dari lapisan perkerasan jalan baik aspal maupun beton, di mana pengujian ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan perkerasan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis. Di mana pada kegiatan lapangan ini ada beberapa ruas jalan. Yang pertama, proyek rekonstruksi jalan Samping Dolok dengan panjang ruas jalan 3 kilometer. Yang kedua ada proyek rekonstruksi jalan Larian Nyarenge dengan panjang ruas jalan 1,4 kilometer. Dan yang ketiga ada proyek pemeliharaan jalan DRS Yusuf Majid dengan panjang ruas jalan 600 meter. Yang keempat, ada proyek rehabilitasi jalan pada lokasi Jalan Takalao dengan panjang ruas jalan 700 meter. Yang kelima, ada proyek rehabilitasi jalan pada lokasi Jalan Lembo dengan panjang ruas jalan 700 meter. Dan yang terakhir, ada proyek rehabilitasi jalan pada lokasi Jalan Ganggawa yang terdiri dari 3 ruas. Nah, selanjutnya kami juga mengikuti survei perencanaan jalan, yaitu pada pembangunan jalan akses Institut Teknologi Habibie dengan panjang total rencana jalan yaitu 300 meter dengan lebar jalan 200 meter. Dari rencana pembangunan jalan ini direncanakan akan ada jembatan dengan bentang 500 meter. Dapat dilihat pada dokumentasi kami mengikuti kegiatan survei perencanaan jalan tersebut. Selanjutnya adalah dokumentasi survei tanggul bersama bidang SDA. Nah, kegiatan ini merupakan survei awal untuk rencana pembangunan tanggul yang berasal dari usulan Pokir melalui Dinas PUPR. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi existing di lapangan, termasuk elevasi lahan, potensi aliran air, serta kebutuhan teknis lainnya yang akan menjadi dasar dalam perencanaan desain tanggul ke depannya. Selanjutnya adalah dokumentasi kami mengikuti survei jalan. Kegiatan ini merupakan survei awal untuk rencana rehabilitasi atau survei survei dilakukan untuk mengetahui kondisi existing di lapangan, termasuk tingkat kerusakan jalan, dimensi geometrik, serta kebutuhan teknis lainnya yang akan menjadi dasar dalam perencanaan desain jalan ke depannya.
Selanjutnya pada pekerjaan pemeliharaan jalan yaitu pecingan berupa pecingan aspal. Dapat dilihat pada dokumentasi berikut. Kemudian ada tugas perencanaan jalan yang diawali dengan menggambar perencanaan jalannya dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Kemudian membuat perhitungan volume pekerjaan dan disusunkan rencana anggaran biayanya atau RAB, kemudian pembuatan kurva S. Nah, pada tugas perencanaan jalan ini kami memiliki 3 gambar menggunakan aplikasi AutoCAD, yaitu gambar pertama ada menunjukkan potongan melintang atau typical cross section dari konstruksi jalan pada STA 0 sampai 125 dengan rinciannya sebagai berikut. Ada dimensi lebar jalan. Drainase kanan dan kiri 130 cm. Kemudian ada bahu jalan kanan dan kiri itu 160 cm. Dan perkerasan jalannya atau lajur utamanya 800 cm. Total berjalannya itu ada 13,80 meter. Kemudian dengan lapisan perkerasan jalan dari atas ke bawah itu ada ACWC dengan tebal 5 cm, ACBC 8 cm, LPA 20 cm, LPB 25 cm. Kemudian kemiringan jalannya dengan arah melintang keluar, bahu jalan dengan 4%, lajur utama dengan 3%. Kemudian ada struktur pendukungnya, yaitu lapisan beton dengan tebal 18 cm di atas saluran drainase. Kemudian ada talut batu atau pasangan batunya, yaitu di sisi saluran drainase dengan tinggi 300 cm. Fungsi dari gambar ini itu memberikan panduan konstruksi jalan lengkap dari dimensi, material, dan struktur penunjang drainase dan talutnya sesuai standar teknik jalan. Next. Selanjutnya untuk STA 125 sampai 250, di mana untuk lebar drainase kanan dan kiri adalah 130 cm, untuk bahu jalan kanan dan kiri 160 cm, perkerasan jalan yaitu 800 cm, sehingga total lebar jalan adalah 13,80 meter. Kemudian untuk lapisan perkerasan jalan dari atas ke bawah, ACWC dengan tebal 5 cm, ACBC dengan tebal 8 cm, lapisan pondasi atas 20 cm, dan lapisan pondasi bawah 25 cm. Kemudian untuk kemiringan jalan dengan arah melintang keluar, untuk bahu jalan 4% dan lajur utama 3%. Dan untuk struktur pendukung yaitu lapisan beton 18 cm di atas saluran drainase. Dan untuk talut proteksi bawah pasangan batu di sisi kanan saluran drainase dengan tinggi 200 cm. Next. Selanjutnya pada STA 250 sampai 350 dengan dimensi lebar jalan yaitu pada drainase kanan dan kiri yaitu 130 cm dan pada bahu jalan kiri dan kanan dengan lebar 100 cm. Perkerasan jalan dengan 2 lajur yaitu dengan median di tengahnya dengan lebar median yaitu 100 cm dan per lajur yaitu 350 meter. Jadi total badan jalan yaitu 1000 cm. Dengan lapisan perkerasan yaitu pada ACWC 5 cm dan tebal ACBC 8 cm, LPA dengan tebal 20 cm, LPB dengan tebal 25 cm, dan dengan kemiringan melintang arah keluar pada bahu jalan yaitu 4 cm dan pada lajur utama dari arah median keluar yaitu 2%. Selanjutnya pada tugas perencanaan jalan ini kami menghitung volume pekerjaan pada format Excel. Yang pertama pada pekerjaan galian untuk saluran air dapat dilihat pada sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya pada perhitungan volume pekerjaan pasongan batu mortar pada sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya pada perhitungan volume pekerjaan galian biasa yaitu pada proteksi talut pada stationing 0 sampai 125 dan 150 sampai 250 sampai 250. Selanjutnya pada volume pekerjaan penyiapan badan jalan pada gambar pertama yaitu stationing 0 sampai 125 dan gambar kedua yaitu 125 sampai 225 dan pada gambar ketiga yaitu 200 sampai 350 dengan 2 lajur.
Selanjutnya, perhitungan volume pekerjaan pada lapis pondasi agregat kelas A atau LPA. Selanjutnya, perhitungan pada item pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B. Selanjutnya, perhitungan volume pekerjaan pada lapis resap pengikat, yaitu ada pada di atas L- LPA dan di antara LPA dan ACBC, dan pada item pekerjaan lapis perekat di antara ACBC dan ACWC. Selanjutnya, perhitungan volume pekerjaan pada ACWC dan ACBC. Nah, selanjutnya, perhitungan volume pekerjaan pada beton struktur yang pertama pada bahu jalan, yaitu pada sisi kiri dan kanan. Dan juga ada perhitungan beton struktur pada median jalan. Itu ada dua segmen. Yang pertama pada stasiun 250 sampai 350 dengan tebal 30 cm dengan tebal 60 cm. Dan pada segmen kedua dengan pada mulai dari stasiun 250 sampai 350 dengan tebal 40 cm. Selanjutnya pada perhitungan pekerjaan pasangan batu talut, yaitu ada pada stationing 0 sampai 125 dan 150 sampai 250, yaitu pasangan batu talut. Selanjutnya perhitungan volume pada pekerjaan marka jalan termoplastik dengan total volume marka jalan yaitu 175 meter kubik. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan, selanjutnya itu adalah menyusun rencana anggaran biaya yang bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu ada divisi 1 dengan beberapa item pekerjaan, kemudian yang ke divisi 2 yaitu drainase dengan item pekerjaan yang pertama galian untuk saluran air, yang kedua pasangan batu dengan mortar. Kemudian divisi 3 yaitu pekerjaan tanah dan geosintetik dengan item pekerjaan galian biasa untuk pekerjaan talut proteksi bawah dan penyiapan badan jalan. Untuk divisi 5 yaitu perkerasan berbutir dengan item pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A dan lapis pondasi agregat kelas B. Kemudian divisi 6 perkerasan aspal dengan item pekerjaan lapis resap pengikat, lapis perekat, ACWC dan ACBC. Kemudian divisi 7 yaitu struktur dengan item pekerjaan bahu jalan dan casting dan pasangan batu. Kemudian divisi 9 pekerjaan harian dengan item pekerjaan marka jalan. Next. Baik, dari seluruh item pekerjaan yang telah diuraikan tadi, maka didapatkan rekap jumlah harga pekerjaan untuk divisi 1 yaitu 31.922.000, untuk divisi 2 drainase 243.738.328 rupiah. Untuk divisi 3 yaitu pekerjaan tanah dan geosintetik dengan jumlah harga pekerjaan 14.977.284 rupiah. Untuk divisi 5 perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen dengan jumlah harga pekerjaan 1.077.323.026 rupiah. Kemudian divisi 6 yaitu perkerasan aspal dengan jumlah harga pekerjaan 1.433.750.238 rupiah. Kemudian divisi 7 yaitu struktur dengan jumlah harga pekerjaan 833.460.467 rupiah. Kemudian untuk divisi 9 yaitu pekerjaan harian dengan jumlah harga pekerjaan 25.959.263 rupiah, sehingga dapatkan total keseluruhan harga pekerjaan yaitu 4.063.854.000 rupiah. Next. Kemudian kita masuk pada kurva S dan jadwal pelaksanaan proyek konstruksi berdasarkan rencana waktu dan pekerjaannya. Kurva S ini menggambarkan akumulasi progres atau persentase pelaksanaan pekerjaan terhadap waktu mulai dari minggu pertama hingga ke minggu ke-20. Yaitu kurva S ini menunjukkan awal lambatnya pekerjaan persiapan, kemudian pertengahan
pekerjaan umum seperti pekerjaan perkerasan dan struktur, kemudian ada akhir atau finishing dan pembersihan. Nah, pada kurva S ini kita bisa melihat total durasi proyek 5 bulan atau 20 minggu. Dengan bobot pekerjaan bisa kita lihat bobot pekerjaan terbesar ada perkerasan aspal 39,2%, kemudian struktur 22,8%. Kemudian pekerjaan paling awal dimulai dengan pekerjaan umum, drainase dan galian tanah. Kemudian kita lihat pekerjaan puncaknya itu ada pada minggu ke-11 sampai 15. Kurva naik tajam menunjukkan pekerjaan besar pada pekerjaan aspal dan struktur. Kemudian pekerjaan terakhir pemeliharaan. Dari fungsi kurva S ini kita boleh memantau kemajuan proyek, kemudian membandingkan antara rencana dan realisasi, dan menjadi dasar kontrol waktu dan evaluasi kinerja proyek. Next. Nah, selanjutnya pada sebuah berikutnya yaitu critical thinking, yaitu dengan membandingkan teori di kampus dan di tempat magang. Yang pertama pada kegiatan koordinir jalan. Pada teori di kampus, selama perkuliahan belum pernah mempelajari secara langsung proses teknik core drill, baik dari segi metode maupun pelaksanaannya di lapangan. Nah, pada saat praktik magang, kami terlibat langsung dalam kegiatan pengeboran sampel inti, yaitu core drill, di lapangan bersama tim BPK. Proses ini dilakukan untuk menguji kualitas material pada perkerasan jalan, sekaligus menghadapi berbagai kondisi nyata di lapangan. Nah, melalui kegiatan ini dapat kami ketahui bahwa pengujian mutu infrastruktur tidak hanya dapat dianalisis dari perhitungan teoritis saja, namun juga harus dibuktikan secara aktual melalui pengujian di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan survei jalan dan tanggul. Teori di kampus telah dikenalkan dengan dasar-dasar survei teknis serta penggunaan alat seperti teodolit dan waterpass, namun hanya sebatas teori dan praktik terbatas di lingkungan kampus. Dan untuk di praktik magang, langsung terlibat melakukan survei ke lapangan untuk mendukung perencanaan pembangunan jalan dan tanggul yang merupakan usulan masyarakat. Dengan ikut langsung dalam proses pengukuran, pencatatan kondisi existing, serta memahami konteks teknis dan sosial di lapangan. Pengalaman ini memberikan pemahaman baru bahwa survei bukan hanya tentang data teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan konteks lokasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeliharaan rutin jalan atau patchingan aspal. Teori di kampus, materi mengenai pemeliharaan rutin jalan, khususnya patchingan aspal, hanya memahami secara teori mengenai tahapan penambalan aspal. Di praktik di lapangan, menyaksikan langsung proses pelaksanaan patchingan aspal, yaitu menambal kerusakan pada perkerasan aspal agar kondisi jalan tetap aman dan nyaman digunakan, serta mempelajari tahapan kerja mulai dari pembersihan area, pelapisan material, hingga pemadatan. Dari kegiatan ini dapat dipelajari bahwa keberlanjutan fungsi jalan sangat bergantung pada kegiatan pemeliharaan. Infrastruktur yang sudah dibangun harus dijaga melalui tindakan pemeliharaan yang tepat waktu dan efisien, dan hal ini belum banyak dipelajari secara teori. Kemudian yang keempat, tugas perencanaan jalan. Teori di kampus, kami telah mempelajari cara menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, kemudian menghitung volume pekerjaan, menyusun RAB, dan membuat kurva S. Namun, umumnya difokuskan pada proyek bangunan seperti rumah. Nah, pada saat praktik magang, selama magang kami menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks perencanaan jalan, menggambar desain jalan sesuai ketentuan teknis, kemudian menghitung volume pekerjaan berdasarkan kondisi existing, dan menyusun RAB yang disesuaikan dengan spesifikasi jalan, serta membuat kurva S sebagai bagian dari perencanaan waktu dan biaya. Hal ini membantu untuk memahami bahwa perencanaan jalan memiliki pendekatan teknis yang berbeda dibandingkan perencanaan bangunan. Kemudian, slide berikutnya ini adalah daftar hadir dari awal magang pada tanggal 24 Februari 2025 dan selesai pada tanggal 17 Juni 2025 atas nama Rizka Putri Pelalo dengan NIM 22021101101116.
Kemudian ada daftar hadir atas nama Tasya Hordifa dengan NIM 220211010119. Dan daftar hadir atas nama Krisa Kristiani dengan NIM 220211010274. Selanjutnya, berikut adalah sertifikat yang kami dapatkan dari instansi Dinas PUPR Kota Parepare dengan periode magang 24 Februari sampai dengan 17 Juni 2025. Berikut adalah lembar penilaian kami dari instansi. Diberikan nilai dari pembimbingan kami oleh Pak Khairudin. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai kegiatan magang kami di Dinas PUPR Kota Parepare pada periode magang dari 24 Februari sampai 17 Juni. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.